Selamat pagi, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Apa rencana Anda hari ini? Manusia seringkali berencana dari yang sederhana, seperti merencanakan mau masak apa hari ini, sampai mungkin rencana yang lebih panjang. Tuh ya, mereka yang masih lebih muda mungkin punya rencana, anak-anak mau sekolah kemana ya, gitu, akan sekolah di sekolah yang seperti apa. Atau mungkin bagi Anda yang lebih senior, rencananya sudah beda, mau kapan reunian, mau kemana lagi nih, atau apa yang akan kita lakukan di masa pensiun ini. Bahkan mungkin yang sekarang sedang ngetren gitu ya, rencana jangka pendek seperti mau vaksin booster di mana. Kita punya rencana, tapi yang jelas yang kita tahu bahwa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sangat indah. Mari bersama-sama pagi ini kita naikkan pujian, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam
Mari kita berdoa. Pagi ini kami datang ke hadirat-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena segala sesuatu yang Kau karuniakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan pagi ini. Kami bersyukur juga untuk firman yang akan kami dengar. Maka Tuhan berfirmanlah bagi kami, karena pagi ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke ya, sebagian besar dari kita mungkin gitu udah mulai siap-siap gitu ya dengan berbagai bahan yang ada di sini. Gitu ya, mau siap-siap masak atau bikin makanan-makanan khas Sinja. Gitu ya, dari yang mau bikin lapis legit atau mungkin sifon Mandarin, nastar gitu ya, segala sesuatu yang enak-enak lah gitu ya buat merayakan Sinja. Nah, untuk bikin kue-kue tersebut atau masakan-masakan kita butuh nih bahan-bahan ini gitu ya. Nah, pernah nggak sih kita coba bahan-bahan ini aja gitu ya, tepungnya kita coba tepungnya doang gitu, telurnya doang tanpa yang lain-lain. Kalau susunya doang mungkin masih enak. Kalau cuman dimakan begitu aja satu-satu bahan yang lain, pasti nggak seenak itu gitu ya. Lalu kemudian bahan-bahan itu nggak bisa cuman dicemplungin begitu aja lalu jadi. Gitu ya, ada prosesnya, gitu ya, diaduk-aduk dulu gitu ya. Lalu kemudian nggak cuma selesai sampai di situ gitu ya, kita perlu lagi masukin ke oven atau kita goreng atau kita panggang, baru akhirnya jadi ya kue atau makanan yang nikmat, yang enak untuk kita nikmati. Bahkan ada proses yang seperti tadi kalau kita mau bikin chiffon cake gitu ya, diaduknya nggak cuma pakai tangan gitu, kita perlu aduk dengan mesin yang adukannya cepat dan kencang seperti di gambar ini. Ya, jadi si tukang masaknya punya rencana nih gitu ya. Telurnya mau diapain, menteganya mau diapain, susunya mau diapain, dan yang lain-lain sehingga akhirnya jadi berbagai macam makanan yang bisa kita nikmati. Nah, tapi kalau misalnya jadinya jadi seperti ini nih, tuh ya. Kemudian kita jadi berpikir ya, mungkin telurnya nggak fresh, atau mungkin cara ngocok kita yang kurang benar, atau mungkin suhu ovennya kurang panas. Rencana si tukang masak gagal. Tapi rasanya bukan cuman kita gitu ya yang bisa punya rencana dan kemudian rencananya nggak bisa terlaksana. Ada juga tokoh Alkitab yang rencananya gagal maning. Nah, kalau kita lihat gambar ini kita tahu ya, siapa sih si tokoh Alkitab ini? Yunus. Ya, Tuhan menyuruh Yunus, Tuhan kasih perintah ke Yunus untuk dia pergi ke kota Niniwe. Tapi dia punya rencana lain gitu ya, dia pikir apa yang dia pikirkan baik adanya. Dia pergi ke kota lain, dia pergi ke Tarsis. Karena buat Yunus, mereka yang berdosa patut dihukum. Nggak perlu tuh gitu ya dikasih tahu supaya bertobat. Kalau mereka berdosa, mereka harus dihukum. Ya, sehingga dia nggak mau pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis, dia pergi ke tempat lain. Apa yang terjadi dengan Yunus? Berhasilkah rencananya? Rencana Yunus bukan rencana Tuhan, saudara-saudara. Angin ribut menghambat kapal Yunus sehingga ia harus dilemparkan dari kapal. Kelanjutannya, ia ditelan ikan besar. Di situ Yunus selalu minta ampun pada Tuhan Allah dan ia berangkat ke Niniwe. Sampai selesai di situ kah drama Yunus? Ternyata belum, saudara-saudara. Ngambek lagi nih gitu ya si Yunus. Kenapa? Karena Tuhan batal menghukum kota Niniwe. Penduduk kota Niniwe bertobat, Tuhan mengampuni mereka. Yunus marah. Ia kecewa karena rencananya itu batal, gagal gitu ya. Rencana Tuhan berbeda dengan rencana Yunus. Nah, mari kita baca bersama-sama Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, ini kata Tuhan gitu ya. Tuhan bilang sama Yunus nih gitu ya, bahwa rencana Yunus bukan rencana Tuhan.
Jalan Yunus bukan jalan Tuhan. Kenapa? Karena kita manusia, kita ciptaan, kita nggak bisa mengerti apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan pikirkan. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, kita kalau berencana nggak ada ya di antara kita yang kalau bikin rencana maunya rencananya susah, jelimet gitu, enggak ya. Kita kalau bikin rencana maunya seperti di gambar yang di atas gitu ya. Kita mau rencana kita itu mulus, cepat sampai, nggak ada rintangannya gitu ya. Tapi ternyata ketika kita jalani apa yang kita rencanakan jauh dari kenyataan. Dan mungkin itu adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan karena kita belum nyampe di titik finishnya, kita nggak bisa melihat indahnya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ngotot, kalau kita balik arah, gitu ya, bisa jadi kita seperti Yunus. Nah, bisa jadi ya seperti si kue bantet tadi, gitu ya. Jadi nggak? Jadi. Nyampe nggak? Bisa jadi. Tapi bisa jadi tidak seindah dan tidak seenak seperti apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi kehidupan kita. Banyak rencana di dalam kehidupan kita. Dalam waktu dekat belakangan ini, banyak dari kita yang merencanakan anak-anak kembali ke sekolah, bersekolah seperti biasa. Atau mungkin banyak dari kita juga yang sudah jenuh dengan rapat online terus-menerus, maunya datang ke kantor, gitu ya. Atau mungkin rencana liburan, gitu ya, tanpa takut di tempat tujuan kita kasus COVID-nya tinggi apa enggak ya. Anak-anak perlu dicolok nggak ya kalau mau pergi ke tempat tujuan liburan? Atau mungkin sebagian besar dari kita punya rencana untuk segera datang beribadah di gereja. Tapi sepertinya dengan tingginya kasus COVID belakangan ini yang naik dengan cepat, maka berbagai rencana kita ini harus dibatalkan. Kita harus kembali ke protokol ketat diam di rumah. Apa rasanya ketika rencana kita tidak bisa berjalan seperti apa yang kita rencanakan? Kita kesel, kita ngedumel, kapan sih selesainya pandemi ini? Kapan sih hidup kita bisa kembali normal? Atau punya banyak rencana lain, bukan cuma rencana-rencana ini, tapi rencana-rencana yang lain, yang kita buat, yang kita harapkan, tapi sejauh ini masih jauh dari apa yang kita rencanakan. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan bagi kita. Jadi, bagi Anda yang rencana-rencananya belum dipenuhi, belum terpenuhi, atau mungkin gak sejalan dengan apa yang kita harapkan, jangan kecewa dulu. Yakinlah bahwa rancangan dan rencana Tuhan baik adanya. Karena Ia merencanakan damai sejahtera bagi kita dan masa depan penuh harapan. Kiranya yang terbaik dari Tuhan terjadi di dalam hidup Anda. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kepadamu kami menaikkan syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau selalu punya rancangan yang baik bagi setiap kami. Ampuni kami kalau kami ragu dan menyimpang. Tuntun kami untuk terus hidup dalam jalan dan rencana-Mu. Teguhkan harapan kami bahwa yang baik dari-Mu yang akan terjadi di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk gereja kami GKI Gading Indah, di mana di dalamnya kami bisa bertumbuh di dalam iman, kami bisa menikmati persekutuan, bernyanyi dengan penuh sukacita dan dikuatkan lewat firman-Mu. Kami berdoa bagi para pemimpin gereja kami, para penatua dan juga para pendeta. Kiranya mereka tetap dengan semangat melayani dan terus dengan sukacita berbagi firman dan kasih-Mu. Kami juga mengingat teman-teman kami, para pengurus persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Kami bersyukur mereka selalu dengan gembira dan penuh semangat
merancangkan berbagai acara kegiatan doa walaupun secara online, sehingga setiap kami selalu disapa dan dikuatkan lewat firman dan pujian. Kami juga berdoa bagi setiap kami di dalam pergumulan kami. Tolong kami untuk tetap setia dan berpengharapan hanya kepadamu. Kami berdoa juga bagi mereka yang sakit. Kiranya kuat kuasa Tuhan menyembuhkan dan menopang mereka. Kami berdoa juga bagi mereka yang bergumul dengan pekerjaan dan dalam himpitan kesulitan ekonomi. Kiranya Tuhan juga membukakan jalan dan menolong mereka. Mampukan setiap kami juga Tuhan, untuk kami boleh terus meneruskan perang kasih-Mu dan berkat-Mu bagi setiap orang yang membutuhkannya. Dan terakhir, kami berdoa kiranya berkat-Mu turun atas kami, memberi kami damai sejahtera hari ini dan sampai selamanya. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Sebab tangan Tuhan jua